Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke guys, apa kabar kalian semua? Pasti sehat kan? Sehat dong, nggak boleh sakit-sakit. Apalagi pada musim pandemi ini kita harus sehat-sehat terus kan? Betul nggak? Betul dong. Nah, di sini aku akan jelasin ke kalian tentang materiku di mata kuliah. Oh ya, yang pertama-tama aku bakal kenalin dulu, nama aku Isita Atia Septiana. Aku biasanya dipanggil Atia atau Isita atau Sita. Di kampus aku biasanya kayak gitu. Aku masih semester 1. Aku tahun ini baru masuk. Dan aku kuliah di UIN Mataram, yaitu Universitas Islam Negeri Mataram. Nah, di sini aku ngambil jurusan tarbiyah atau keguruan, dan prodinya aku ambil PAUD. Kalian gak asing kan kata PAUD itu, ya kan? Oke, di sini kan aku ada tugas. Nah, tugas aku itu bukan menjelaskan sih, aku akan mengenalkan kalian tentang materi aku, yaitu konsep dasar PAUD. Dimana materi ini kita bahas tentang anak-anak. Bukan anak-anak aja sih, kita bakal tahu tentang pendidikan PAUD seperti apa, jenis-jenis cara pembelajaran PAUD seperti apa, pentingnya jadi guru PAUD itu apa, manfaatnya apa, pokoknya banyak macam deh. Jangan lupa ikutin aku terus ya sampai video selesai. Oke, pertama-tama aku bakal nanya ke kalian. Pasti nggak asing kan dari kata-kata atau kalimat yang membahas tentang PAUD. Kalian pasti tahu kan PAUD itu apa. Atau ada orang yang hanya sekedar tahu PAUD itu, PAUD itu cuma ini tempat anak-anak kecil gitu. Di sini ada yang nggak suka anak kecil, ayo siapa yang nggak, ayo angkat tangan. Ya kalau aku nggak, ya aku paling suka ya sama anak kecil. Ya aku nggak tahu, aku cepet klik banget gitu sama anak kecil. Nah, di sini pertama-tama aku jelasin dulu tentang pengertian dari anak usia dini itu apa. Nah, menurut kalian anak usia dini itu seperti apa sih? Coba kalian jelaskan. Kalau bisa komen di bawah ya. Oke. Di sini anak usia dini itu pengertian dari kalimat itu, ya kalian pasti tahu anak usia dini, anak yang dimana umur mereka dari 0 sampai 6 tahun, yaitu menurut aku ya. Tapi menurut undang-undang Sikdinas nomor 20 tahun 2003 itu juga membahas tentang pengertian anak usia dini, merupakan dimana seorang anak yang masih di dalam perut dari umur 0 bulan sampai 6 tahun itu dinyatakan sebagai anak usia dini. Nah, aku pernah baca juga menurut para ahli, yaitu Maria menyatakan bahwa anak usia dini itu ada yang berumur dari 0 sampai 6 tahun, ada yang dianggap dari 3 sampai 6 tahun, ada yang dari 0 sampai 7 tahun. Itu pengertian anak usia dini intinya umur di bawah 9 tahun. Kalau 9 tahun itu sudah termasuk umur yang dimana anak sudah mendapatkan kecerdasan yang lebih lanjut. Dalam peraturan undang-undang atau Perpres nomor 60 tahun 2013. Nah, ini juga
Ngartikan bahwa anak usia dini itu adalah bayi yang baru lahir hingga anak-anak yang belum genap berusia 6 tahun. Nah, dalam pemantauan pertumbuhan dan perkembangan mereka, eh, ada kelompok usia dan dibagi menjadi eh, intinya dibagi dari janin itu dalam kandungan sampai lahir itu sudah termasuk perkembangan bayi ya, perkembangan anak sampai mereka umur 28 hari, usia 1 sampai 24 bulan dan usia 2 sampai 6 tahun. Oke, selanjutnya di sini aku bakal bahas tentang pengertian dari PAUD atau pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini menurut Undang-Undang Sikdinas Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa pendidikan anak usia dini itu adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak-anak dari lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu anak menuju pertumbuhan dan perkembangan dan jasmani rohani mereka agar anak memiliki kesiapan dan dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Nah, salah satu tokoh yang aku ceritakan tadi, salah satu tokoh yang bernama Maria Montessori itu mendefinisikan bahwa pendidikan anak usia dini sebagai sebuah proses dinamis di mana anak-anak itu berkembang menurut ketentuan mereka, menurut ketentuan dalam kehidupannya mereka dan kerja keras mereka, sukarela mereka, dan ditempatkan dalam sebuah lingkungan dan disiapkan untuk memberi mereka kebebasan dan melakukan ekspresi mereka sendiri. Oke, next kita akan bahas tentang karakteristik anak usia dini. Nah, karakteristik itu kan kalian pasti tahu ya, sifat dari anak usia dini itu kita bisa definisikan sebagai berikut. Yang pertama itu ada bersifat egoisantris naif, di mana anak memandang dunia luar atau pandangan mereka sendiri sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman mereka sendiri dan dibatasi oleh perasaan dan pemikiran mereka itu masih sangat sempit. Maka anak belum bisa membedakan atau memahami arti dari sebuah peristiwa dan belum bisa menempatkan dirinya ke dalam kehidupan orang lain. Nah, yang kedua itu ada relasi sosial yang primitif. Relasi sosial yang primitif itu merupakan akibat dari sifat egoisantris naifnya mereka dan ciri-ciri anak yang ditandai oleh kehidupan yang belum dapat memisahkan antara dirinya dengan keadaan lingkungan sosial mereka, seperti aku jelaskan tadi, di mana anak bisa belum mengontrol dirinya terhadap lingkungan sosial mereka. Selanjutnya, sorry itu ada gangguan di HP aku. Selanjutnya itu anak dalam masa ini juga mendapatkan daya fantasinya atau daya otak mereka itu mendapatkan imajinasi, di mana anak suka berimajinasi sangat tinggi dan anak mulai membangun dunianya sendiri dengan hayalan-hayalan mereka dan melakukan keinginan mereka sendiri. Nah, contohnya ini seperti misal anak kecil bukan anak kecil ya, aku contohin umurnya berapa ya, sekiranya umur 3-4 tahunan lah ya, pasti mereka suka menghayal jika sudah melakukan misalnya mereka menonton kartun tentang Putri Duyung, jadi mereka suka menghayalkan diri mereka kalau aku bisa loh jadi Putri Duyung. Nah, aku mau jadi Putri Duyung aku mau punya baju Putri Duyung, soalnya Putri Duyung itu sifatnya begini, aku mau jadi Putri Duyung, ya seperti itulah ya. Nah, kadang anak juga kalau misal main tanah kan suka ini buat kayak kue-kuean gitu, punya mainan tempat kue, kayak menghayal diri potong kue dan makan kue dan segala macam. Itu termasuk pertumbuhan dan perkembangan anak yang
dimana termasuk karakteristik dalam relasi sosial yang primitif. Nah, yang ketiga, kesatuan jasmani dan rohani yang hampir tidak bisa dipisahkan. Nah, anak belum dapat membedakan antara dunia lahirnya dan batinnya yang bisa disebut lahirlah dan batiniah. Lahiriah ini dan batiniah ini juga masih merupakan kesatuan yang utuh yang tidak bakal bisa dipisahkan. Nah, penghayatan anak yang terhadap sesuatu dikeluarkan atau diekspresikan secara bebas atau spontan dan jujur dalam mimik wajah mereka dan tingkah laku jujur atau pura-pura mereka, dan anak juga bisa mengekspresikan secara terbuka karena itu mengajari mereka melakukan hal positif atau negatif. Yang tidak boleh adalah melakukan di depan anak hal-hal yang negatif. Kenapa? Karena anak itu cepat menangkap kejadian atau menangkap sesuatu peristiwa di mana kita misal melakukan hal negatif di depan mereka, atau aku ngomong kasar aja di depan mereka nih, aku marah, aku ngomong kasar tuh bla 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 misalnya gitu ya, pasti mereka juga bisa cepat ngikutin. Dia nganggapnya itu, oh ini bahasa ya, ini kata ya, ini boleh diucapkan ya. Karena kita yang lebih dewasa, jadinya mereka tuh mengikuti kata-kata yang lebih dewasa. Misalnya, apaan sih kamu, goblok gitu. Itu nggak baik kalau ngomong di depan anak seperti itu. Nah, ajar anak jujur itu sangat baik. Dari umur usia ini itu sangat baik banget, bagus banget, karena ada anak juga yang bisa mengajarkan dirinya, padahal kita nggak pernah ngajar dia berbohong, itu bisa juga berbohong. Kalau kita nggak biasakan dirinya jujur, sampai tua sampai besar pun mereka juga nggak bakal jujur. Next, ada sikap tentang hidup yang fisiognomis. Nah, anak yang bersikap fisiognomis terhadap dunianya itu diartikan secara langsung anak juga memberikan atribut atau sifat lahiriah atau sifat konkret yang fakta atau nyata terhadap apa yang dihayati, apa yang dihayalkan oleh mereka. Nah, dalam kondisi ini disebabkan adanya penyatuan antara jasmani dan rohani anak yang belum dapat membedakan antara benda hidup dan benda mati. Yang aku jelaskan lebih dari yang aku jelaskan di awal, anak itu belum bisa membedakan benda di sekitarnya. Kalian bisa lihat aja yang punya adik ya, mimisan atau sepupu atau ponakan, kalian lihat yang masih umur 4-5 bulan, 6 bulan itu mereka itu kan sudah mulai bisa makan kan. Nah, apa yang ada di depan mereka itu dianggap bisa dimakan. Jadinya mereka belum bisa membedakan ini benda mati atau benda hidup. Benda hidup itu juga seperti apa, gerak-gerak kan mereka kan belum tahu. Nah, dalam segala sesuatu di sekitarnya itu memiliki jiwa yang merupakan makhluk hidup yang memiliki jasmani dan rohani sekaligus menganggap seperti dirinya sendiri. Nah, itu keempat itu adalah karakteristik dari anak usia dini. Kalian sudah pasti ngerti kan karakteristik anak seperti apa. Kalian bisa melihat dari keseharian mereka, itu sudah terlihat gitu loh. Pertumbuhan dan perkembangan anak itu nggak secepat, nggak semudah yang kita bayangkan. Bisa jadi mereka lebih pintar dari kita gitu kan. Oke, materi yang terakhir akan kita bahas yaitu tentang pemikiran tokoh atau tokoh. Yang pertama itu ada Johann Heinrich Pestalozzi. Beliau adalah seorang ahli dalam pendidikan di Switzerland yang hidup pada tahun
1747 sampai 1827. Dan pemikiran Pestalozzi ini dalam pengembangan Sujono ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap dunia pendidikan, karena pembaharuan yang dilakukannya dalam praktik pendidikan saat ini. Dia juga mendirikan sekolah di tanah pertaniannya dengan nama Neuhof. Di sekolah itu beliau juga mengembangkan idenya tentang keterpaduan antara kehidupan rumah, pendidikan kejuruan, dan pertanian. Konsep dalam mengasuh dan membimbing dan mendidik anak itu menurut Pestalozzi, pendidikan anak perlu memperhatikan 5 konsep dalam pengasuh, membimbing, dan mendidik. Yang pertama itu ada heart. Heart itu merupakan pendidikan anak atau pendidik anak usia dini harus membelajarkan dengan ikhlas dalam lubuk hati yang paling dalam, bukan berdasarkan rasa paksaan atau secara terpaksa. Terus yang ketiga ada hand. Hand itu pendidikan yang harus mempunyai keterampilan untuk beraktivitas sehingga stimulasi yang diberikan pada anak sesuai, tepat, dan menarik. Dan yang ketiga ada health. Health itu kita tahu kan artinya sehat. Jadi pendidik harus sehat secara fisik dan rohani, karena seorang pendidik itu harus berpengaruh pada kelangsungan pembelajaran dan kehidupan anak. Yang terakhir ada head. Head itu otak, di mana pendidik harus mempunyai wawasan berpikir yang lebih luas, sehingga diharapkan wawasan anak yang dididiknya pun akan semakin bertambah. Ada satu lagi, aku lupa, harmonis. Harmonis itu pendidik harus membuat suasana pembelajaran anak aman, nyaman, dan menyenangkan selama proses pembelajaran dilangsungkan. Nah, tujuan untuk mendidik anak menurut Pestalozzi ini, pembimbingan anak menjadi orang yang baik dengan jalan mengembangkan potensi-potensi anak pada dirinya sendiri. Pandangan Pestalozzi banyak dipengaruhi oleh teori yang dikemukakan oleh tokoh pendidikan, di antaranya itu ada Rousseau yang memfokuskan pandangan kepada lingkungan alam sebagai sarana untuk pembatasan spirit anak. Plato, di mana Plato itu memandangkan anak sebagai masa elastis anak dalam faktor bawaan mereka. Terus masih banyak lainnya juga tokoh-tokoh yang memukakan sarannya. Dan yang di dalam teori Pestalozzi juga dalam pendidikan itu melalui AFM, yaitu auditory, visual, dan memori. Dalam perkembangan dan kemampuan anak, sebagai contoh untuk melalui pengalaman nyata seperti melihat gunung, seorang anak yang dapat berimajinasi membuat bentuk gunung saat ia bermain pasir, atau mengekspresi bakat mereka saat menggambar gunung, dan sudah ada dalam dirinya untuk meminatkan diri menggambarkan gunung seperti apa. Kita bahas tentang Maria Montessori. Maria Montessori ini lahir di Cerreto, Italia, dan pada tahun 1896 dia dinobatkan sebagai wanita pertama yang mendapatkan gelar Doctor of Medicine. Beliau juga yang dikutip oleh Sujono sangat berminat terhadap masalah pendidikan anak yang tergolong terbelakang. Setelah lulus dari kedokteran, ia bekerja di klinik
psikiater Universitas Roma. Dari pekerjaannya yang berhubungan dengan anak-anak yang menyandang cacat mental, beliau banyak menemukan ide dan gagasan bagi pendidikan untuk anak usia dini yang normal, memiliki lebih khusus dan diperuntukkan bagi anak yang umur 5 tahun. Menurut pandangan Maria ini, ia membebaskan setiap anak belajar menurut tempo dengan cara mereka sendiri, materi yang dipilih mereka sendiri yang ditentukan berdasarkan taraf kemampuan dan minatnya mereka. Menurut beliau, anak tidak perlu bersaing dengan anak-anak lainnya, ataupun sebaliknya dihambatkan kemajuan agar dibuatkan kelompok atau anak yang dipilih-pilih itu dia nggak mikirin hal-hal seperti itu. Yang penting anak-anak itu harus belajar. Implementasi dalam pembelajaran anak usia dini menurut Maya ini, contoh cara pembelajarannya, cara kegiatan pembelajaran itu seperti belajar membaca. Contohnya menggantungkan kertas yang sudah ada tulisannya, seperti misalkan di bawah meja atau di samping atas meja atau di jendela. Dia menuliskan bahwa di bawah jendela itu ada tulisan jendela. Nanti anak-anak ini akan melatih dirinya sendiri untuk membaca tulisan yang ada di kertas kecil tersebut. Misalkan di dalam ruangan ada setiap barang itu ada kertas. Di setiap barang itu ada kertas. Nah, nanti anak-anak akan melihat barang-barang tersebut dan membaca dengan mandiri. Mereka akan mengetahui, oh ini jendela, oh ini pintu, oh ini lemari, oh ini buku, pulpen dan segala macamnya. Itu cara pembelajaran atau implementasi dalam pembelajaran anak usia dini menurut Maria. Setelah membaca, anak disuruh melaksanakan suruhan itu, bagaimana seperti permainan atau gurunya mengajarkan anak dengan cara bermain agar anaknya itu nggak terlalu berfokusan, karena kalau anak masih kecil itu kalau diajak terlalu fokus tuh nggak bisa jadinya agar lebih fokus mereka atau pendidik mengajak anaknya belajar dengan cara bermain. Yang selanjutnya ada Lev Vygotsky, dikenal sebagai sosial kultural konstruktivis asal Rusia. Beliau dalam Brodova dan Debora pada tahun 1996 berpendapat bahwa pengetahuan tidak diperoleh dengan cara dialihkan dari orang lain, melainkan merupakan suatu yang dibangun dan diciptakan oleh anak itu sendiri. Beliau yakin bahwa belajar merupakan suatu proses yang tidak dapat dipaksa dari luar, karena anak adalah pembelajaran aktif dan memiliki struktur psikologis yang mengendalikan perilaku pembelajaran anak dalam dirinya sendiri. Dalam teori revolusi sosial kulturalnya, Vygotsky mengemukakan bahwa manusia memiliki alat pikir sendiri yang dapat dipergunakan untuk berpikir. Di dalam memanfaatkan otak, menurut beliau juga untuk membantu memecahkan masalah, memudahkan dalam melakukan tindakan atau sesuatu, memperluaskan kemampuan dan melakukan sesuatu sesuai dengan kapasitas alami dalam diri kita sendiri untuk mengembangkan beberapa kegunaan dan alat berpikir manusia. Dalam alat pikir manusia yaitu untuk yang pertama tadi aku jelaskan, membantu memecahkan masalah. Seorang akan mampu mencari jalan sendiri
terhadap masalah yang dihadapinya. Yang kedua, memudahkan dalam melaksanakan tindakan atau melakukan tindakan. Dengan alat berpikirnya, setiap individu akan memilih tindakan atau perbuatan yang baik dan yang buruk. Mereka bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Yang ketiga, memperluas kemampuan mereka melalui berbagai eksplorasi yang dilakukan seorang anak melalui panca inderanya, maka akan semakin banyak hal yang diketahuinya. Dan terakhir, melakukan sesuatu sesuai dengan kapasitas alaminya. Alat berpikir berkembang secara alami, mengikuti apa yang terjadi dalam sekitarnya atau mengikuti peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam dirinya. Semakin banyak situasi atau peristiwa yang diperoleh oleh anak, maka saat interaksinya dengan lingkungan, anak semakin cepat berkembang dalam fungsi pemikirannya. Cara pembelajaran menurut Vygotsky mengemukakan konsep zone of proximal development atau ZPD, hukuman genetik tentang perkembangan dan mediasi. Hukuman genetik tentang perkembangan atau genetic law of development ini kemampuan seseorang untuk tumbuh dan berkembang melewati dua tatanan, yaitu tatanan sosial, tempat orang-orang membentuk lingkungan sosialnya, dan tatanan psikologi di dalam diri seseorang yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan zone perkembangan proksimal atau zone of proximal development ini mempunyai kapasitas potensial belajar anak yang dapat mewujud melalui bantuan orang dewasa yang lebih terampil. Tahap ini untuk mencapai tahap di mana perkembangan yang lebih tinggi. Ada 4 tahap yang terjadi dalam perkembangan dan pembelajaran, antara lain yang pertama, tindakan anak itu masih dipengaruhi dan dibantu orang lain. Anak itu ya mana bisa belajar sendiri gitu kan. Terus yang kedua itu tindakan anak didasarkan atas inisiatif mereka sendiri. Maksudnya ada anak yang mau belajar dari inisiatifnya mereka sendiri. Maksudnya kita lihat dari kita yang udah dewasa aja, kalau nggak ada inisiatif kita nggak bakal bisa belajar kan. Kita nggak bakal ngelakuin atau ngerjain tugas kita kan gitu kan, kalau nggak ada inisiatif kita sendiri gitu. Dan anak juga seperti itu, kalau ada inisiatif sendiri ya jalanin aja, belajar aja. Kalau nggak ada inisiatif ya nggak bakal bisa diajarin. Apalagi misal aku sudah jadi guru nih, tapi anak yang aku ajarin itu nggak ada sama sekali keinginannya buat belajar, ya aku nggak bisa maksa. Mau gimana lagi, ya aku paksa belajar ya nggak bakal bisa masuk pelajarannya gitu. Jadinya kalau emang inisiatif mau belajar, ingin mengetahui sesuatu atau ingin menambah ilmu, ketika kita sudah ada kemauan pasti ada jalannya. Kalau nggak ada kemauan ya nggak bakal bisa jalan gitu. Nah, yang ketiga itu ada tindakan anak yang berkembang spontan dan terinternalisasi. Maksudnya spontan itu yang emang tanpa disadari mereka tuh udah tahu apa yang mereka bakal pelajarin gitu. Mereka nyambung sama yang inisiatif, karena mereka inisiatif jadinya mereka tahu dengan spontan. Kayak misal aku penasaran kok bisa ya kayak gini ya, main rubik nih kok bisa jadi satu warna kayak gimana, ini harus ada rumusnya. Berarti ini aku inisiatif buat belajar dan spontan aku tahu caranya itu bagaimana, walaupun nggak diajarin sama seseorang atau yang bersangkutan dengan orang lain gitu. Yang
yang keempat, tindakan spontan akan terus diulang-ulang sehingga anak siap untuk berpikir secara abstrak. Sama yang aku jelaskan tadi, kayak main Rubik itu rumusnya banyak banget, malah tanpa rumus juga kita bisa jadiin Rubik itu nyatu dengan masing-masing warnanya gitu kan. Nah, yang kedua itu ada mediasi. Mediasi itu tanda atau lambang yang dipadukan dengan mediator yang berasal dari lingkungan sosial seseorang yang ada. Dalam kegiatan pembelajaran, anak dibimbing oleh seorang dewasa atau orang lain yang bersangkutan, yang lebih kompeten atau yang bisa pemikirannya itu, kecerdasan otak itu lebih tinggi dari anak, yang bisa memahami lambang dan bahasa. Ya nggak mungkin kita nggak bakal ngajarin anak itu bahasa yang baik atau yang tutur katanya itu yang baik. Ya, kalau kita ngomong yang nggak baik pasti diikutin, seperti aku jelaskan seperti aku jelaskan di awal. Kalau kita melakukan hal negatif atau kata-kata yang tidak baik untuk didengar di depan anak kecil, pasti bakal diikutin. Apalagi anak itu bersifat, dia itu kayak apa yang dikatakan dia pasti benar. Dia bilang gitu ke kita yang lebih dewasa. Jadinya dia santai aja ngungkapin apa yang kita ucapkan juga gitu. Jadinya anak itu kita harus jaga bahasa dan tatanan kata-katanya itu harus dijaga. Selanjutnya ada Sarah Smilansky. Sarah ini adalah seorang guru di Tel Aviv University, Israel. Beliau tuh sangat peduli terhadap psikologi anak yang mengemukakan tentang pengembangan kognitif anak melalui permainan. Beliau ini mengembangkan pengetahuan anak melalui permainan dan pengalaman nyata untuk membuat anak mempunyai imajinasi. Smilansky ini dalam Dockery dan Flair percaya bahwa pendidikan anak usia dini itu merupakan hal yang sangat fundamental dan memberikan kerangka dan terbentuknya perkembangan dasar-dasar pengetahuan anak melalui sikap dan keterampilan anak. Nah, dalam proses pendidikan dan perkembangan anak ini dilakukan dengan tujuannya itu untuk mengetahui konsep-konsep dasar yang dimiliki anak melalui pengalaman dan peristiwa yang sudah dialami oleh anak tersebut, sehingga anak dapat memperoleh pengetahuan baru yang menunjukkan kreativitas dan rasa ingin tahu anak itu secara optimal. Pandangan Smilansky ini, setiap anak harus mengalami pengetahuan main yang banyak. Makanya aku bilang tadi, anak itu nggak usah dikekang, anak itu nggak usah dilarang, kecuali kita larang melakukan hal yang emang tidak boleh dilakukan untuk anak kecil. Maksudnya aku tuh nggak usah larang anak buat bermain. Bermain itu adalah sesuatu yang sangat dilakukan anak yang dirasakan bahagia. Anak gak merasakan stres. Kita aja sebagai orang yang dewasa ya, kalau dikekang itu gak enak gitu loh, butuh refreshing. Anak juga, apalagi anak yang walaupun pemikirannya masih rendah ya, gak bisa terlalu dikekang seperti itu. Jadinya anak itu harus memiliki waktu main yang sangat banyak. Ini menurut Smilansky. Nah, dalam belajar anak itu belajar dengan panca indera mereka sendiri melalui hubungan fisik dan lingkungan mereka. Nah, cara pembelajaran menurut Smilansky ini ya bermain. Mereka belajar dengan cara bermain. Ya, seperti misalnya aku jadi guru nih.
ada anak yang emang belajarnya itu mampu cepat masuk dengan cara bermain. Misalkan anak itu susah banget ngertinya kalau dengan cara penjelasan. Kalau secara bermain dia cepat banget. Nah, ada juga anak yang sebaliknya. Jadinya agar anak tidak terlalu terpaku terhadap penjelasan, ya kita sebagai guru juga harus kreatif. Kita harus tahu bagaimana cara mengajar anak itu dengan tidak bosan atau mengajar anak dengan nyaman, seperti itu. Dan yang terakhir, tokoh ini adalah tokoh yang sangat bersejarah di Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini adalah seorang pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei 1899 di Yogyakarta dengan nama Raden Mas Suliwarti Surjaningrat. Beliau mendirikan perguruan taman siswa yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk dapat memperoleh pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Ki Hajar Dewantara, seperti yang ditulis oleh Sujono, berasal dari lingkungan keluarga Karaton, Yogyakarta. Hidupnya itu diwarnai oleh perjuangan dan pengabdian demi kepentingan bangsanya. Setelah zaman kemerdekaan, beliau pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Pembelajaran dan Kebudayaan yang pertama adalah beliau. Dan setelah beberapa tahun, beliau meninggal pada tanggal 26 April 1959 dan dimakamkan di Wijaya Brata, Yogyakarta. Dalam pemahaman tentang pendidikan usia dini menurut Ki Hajar Dewantara itu ada dua. Yang pertama itu ada budi pekerti dan tentang pendidikan nol. Nah, kesimpulan dari aku, jangan pernah meremehkan jurusan apapun, terutama jurusan yang aku ambil. Kebanyakan orang yang meremehkan aku itu ngambil jurusan ini, karena jurusan apapun atau jurusan PAUD ini kita sama-sama belajar. Kita bukan hanya untuk bermain dan untuk bisa menyombongkan diri bahwa kita itu aku masuk dalam jurusan dokteran. Percuma kalau kita nggak ada niat untuk belajar, ya ngapain masuk ke jurusan yang tinggi gitu loh. Jadi bagi orang-orang yang nggak sadar diri untuk menceramahkan orang lain, lihatlah diri kita dulu sendiri, bahwa pendidikan usia dini itu sangatlah penting dan jangan diremehkan. Bagi orang tua yang belum tahu pentingnya pendidikan usia dini itu seperti apa, lebih banyak lagi baca artikel di internet, dan kita juga sama-sama belajar. Dan hanya ini mungkin yang bisa aku sampaikan untuk materi hari ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman aku yang sudah memberikan kesempatan untuk menjelaskan dan menyampaikan materi ini. Dan terima kasih banyak juga kepada dosen pengampu mata kuliah konsep dasar PAUD ini, yaitu Bu Nani. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau logat saya terlalu cepat, bahasa saya terlalu bagaimana ya. Yang namanya kalau ngejelasin ya pasti ada kesalahan kan. Siapapun manusia pasti ada kesalahan, nggak ada manusia itu yang normal. Oke, aku tutup ya. Besok jangan lupa like, comment, dan subscribe